Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mentari dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 4B. NIM saya 1804030060. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mereview jurnal, dan jurnal yang akan saya review yaitu Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan volume 19 nomor 1 April 2018 halaman 1 sampai 10 dengan judul Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang ditulis oleh Ismadianti Purwaning Astuti dan Fitri Juniawati Ayuning Tias, dan ini adalah bentuk jurnalnya. Kemudian berikut adalah review yang saya buat dari jurnal ini. Di mana terdapat latar belakang perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antara negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antara negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Bagaimana neraca pembayaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dianalisis dari sisi neraca belanja dalam NPI. Bagaimana pengaruh neraca pembayaran terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan analisis regresi berganda dengan metode ECM. Kemudian sistem yang digunakan yaitu analisis regresi menggunakan kesalahan koreksi model ECM metode. Tes yang digunakan dalam model ini adalah stasioner, uji R-square, tes, uji F, dan uji T. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam menganalisis hasil estimasi model ECM dalam jangka panjang dan jangka pendek, sebelumnya dilakukan pengujian data. Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji menggunakan dua uji stasioneritas data, yaitu uji akar-akar unit dan uji kointegrasi. Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh variabel dalam model penelitian didasarkan pada Augmented Display Fuller atau ADF test, yang perhitungannya menggunakan bantuan komputer dengan program EVIOS 7. Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan memasukkan intercept namun tidak memasukkan tren waktu pada uji DF, dan dengan memasukkan intercept dan tren waktu pada uji ADF. Dan penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu telah dipaparkan dengan gambar yang baik dan jelas sehingga penulisan yang dilakukan sangat lengkap dan data lapangan yang didapat
kejelasan bahasa yang digunakan sehingga memudahkan dalam memahami isi jurnal tersebut. Dan kekurangannya yaitu menggunakan penulisan rumus yang sulit dipahami. Dan yang selanjutnya, kesimpulan. Dalam jangka panjang, jumlah ekspor dan tingkat kurs rupiah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan teori perdagangan internasional. Apabila jumlah barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri semakin banyak, maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak juga. Kenaikan barang impor akan menekan barang produksi yang diimpor dari luar negeri, sehingga produktivitas dalam negeri semakin menurun, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sekian dari pemaparan review yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.